Saya tuh pengen mengibaratkannya gini, ini ada putusan MK, DPR-nya di sini, ini KPU. Dalam konteks politik, dalam konteks kepemiluan, dalam dunia yang normal, putusan MK langsung dijalankan oleh KPU. Nah, tiba-tiba si DPR dia nyelak di tengah. Saya ganti putusan kamu. Itu tuh sebenarnya buat banyak masyarakat itu lebih kelihatan, pembajakannya itu lebih kelihatan. Bukan begini. Salah. Nggak tepat nanti bentar. Saya jelaskan situasi di ruang sidang kemarin di rapat ya. Di rapat panjang. Makanya teman-teman kan bisa mengetahuinya karena memang kami sangat terbuka, live semua bisa ngikutin ya. Beda dengan MK, kita nggak tahu kapan rapatnya tuh. Ya. Jadi ya, itu hanya pernyataan dari pimpinan rapat waktu itu, seolah-olah memilih ini atau apa. Tidak ada kita memilih MK atau MA. Dan orang kan jadi makin marah ketika bilang putusan MK atau putusan MA nih gitu kan ya. Orang kan jadi ini apa sih? Emang bisa milih ya? Kok bisa milih? Ini gila. Karena ngeliat gitu. Saya kira itu yang bikin memuncak gitu. Gila, kita dianggap tolol. Nah, itu yang tadi kita bahas ya. Akhirnya muncul dan itu memang sangat kena kalau di kalangan kelas menengah kan. Gila, kita dianggap tolol gitu, udah paling mengena lah gitu. Kami datang ke sini karena kami dianggap tolol oleh yang dalam. Mohon maaf, saya harus mengutip kata-kata itu, tolol begitu. Dan itu yang paling mengusik harga diri dari yang namanya segmen kelas menengah. Mereka mungkin apolitis, mereka sibuk dengan seharian. Tapi ketika berkali-kali ada peristiwa politik berkali-kali ya, itu mengusik intelektualitas atau nginjek-nginjek rasio mereka ya, seperti apa yang kita lihat hari ini terjadi dan bisa dikatakan sukses. Nah, saya udah tahu. Udah tahu? Oke, udah. Jadi gini. Jadi kalau kita bicara dua institusi yang ada di dua alam yang berbeda, tidak relevan. Saya nggak ngerti analogi beda alam karena kita satu konstitusi, nggak ada yang beda alam, masing-masing punya perannya gitu. Kita di alam yang sama kan gitu. Ya kan, legislatif yudikatif juga dengan peran masing-masing, tapi harus bersinergi dong, jangan saling potong gitu. Nah, yang terjadi ini sebenarnya saling potong. Justru disitulah memang situasinya, faktanya seperti itu. Saya mau jujur, DPR itu kan 575 orang. Habibur Rahman nggak bisa mengatakan DPR secara keseluruhan. Bagi saya ini soalnya bukan sekedar pilkada, maksudnya bukan sekedar si A nggak sampai maju atau si B harus maju, bahkan bukan sekedar pilkada. Tapi buat saya ini adalah bentuk bagaimana konstitusi sebenarnya sedang diacak-acak sebenarnya, karena seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi itu diikuti, seharusnya sih langsung berlaku ya. Tapi oke lah, kalaupun mau membuat undang-undang harus sesuai dengan isi putusan itu. Nah, kalau sekarang dibolak-balik seperti itu kan, bagi kami itu adalah sebuah constitutional crisis gitu. Krisis konstitusi yang membuat kita, apalagi yang memandu jalannya negara ini kalau bukan konstitusi. Jadi karena itulah menurut saya memang kondisinya darurat supaya tinggal warga nih yang bertahan jadi penjaga konstitusi, karena nyatanya ada krisis konstitusi yang tengah berlangsung karena lembaga-lembaga negara justru tidak menghormati konstitusi. Oke, jangan-jangan setiap ada seperti ini harus rakyat yang turun ke jalan, Mbak Bibip? Menurut UUD 45 ada sengketa kewenangan lembaga negara, tapi itu yang memutus adalah MK juga. Jadi dalam kasus ini nggak dapat konteksnya. Tapi di luar itu ya, itu cuma di atas kertas. Karena saya sendiri percaya bahwa dalam situasi seperti ini sebenarnya kita nggak perlu bergantung pada ada lembaga lagi gitu. Sebenarnya kan krisis konstitusi ini terjadi ketika ketika lembaga-lembaga negara juga melanggar konstitusi gitu secara sengaja. Artinya kita punya masalah di aktor-aktor politik kita. Tapi kalau kita harus berharap terus pada lembaga, ya memang nggak akan ada habisnya. Saya mau tarik dulu nih ke soal apakah bisa benar DPR mengubah apa yang sudah diputus oleh MK. Kita harus kembalikan ke yang namanya konsep pembagian kekuasaan. Semendasar itu ada lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif, kita tahu semua itu ya. Nah, yudikatifnya dalam hal ini MK itu memang secara konstitusional di UUD 45 nih, bukan teori saja, dikatakan bahwa dia memang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Artinya dia yang memutuskan ini konstitusional, ini tidak. Maka ketika itu keluar, tadi saya sebut-sebut erga omnes, sebenarnya artinya itu berlaku untuk semua langsung. Sehingga apapun yang kemudian lembaga legislatif maupun eksekutif buat harus sesuai dengan apa yang MK putuskan sebagai yang mana yang konstitusional. Nah, jadi itu tuh yang membuat tadi saya sebut krisis konstitusi. Karena begitu juga misalnya pertanyaan Mbak Zilvia tadi soal MA atau MK, persis. MA itu kan menguji hierarkisitas. MA ya, dalam konteks judicial review peraturan KPU terhadap undang-undang pilkada. Ya. MK
MK menguji konstitusionalitas, bukan hierarki. Dia akan menguji kontennya, apakah dia konstitusional atau tidak. Oke. Jadi bukan pilihan tuh, yang pasti walaupun tidak ada tinggi rendah, tapi kita lihat objek perkaranya apa, Baik. sehingga Oke. MK yang harus diikuti sebenarnya. Oke, baik. Sebenarnya ada Boleh, mungkin Mbak Bin? nggak tahu ini plot twist atau enggak, tapi jangan lupa kita berbicara 2 putusan MK. Nah, Yes. pertanyaannya adalah apakah KPU akan melaksanakan dua-duanya betul-betul secara konsisten? Yang saya dengar, ya nomor 1 itu tidak bisa diperdebatkan. Yang putusan 60 maksud saya, 60. yang ambang batas, Ambang batas. itu tidak bisa diperdebatkan. Jelas sekali amar putusannya. Tapi putusan yang kita sebut putusan 70, ya saya kalau nyebut nama putusan Kaisang nanti disalahin lagi ya. Putusan yang nomor 70 Jangan dong. itu sebenarnya kan amar putusannya adalah menolak. Cuma di pertimbangan hukumnya dia bilang harusnya ini sudah ceto welo-welo kan katanya Yes. gitu ya, ini udah Terang benderang. clear banget, jadi jangan diputuskan berbeda. Dugaan saya adalah seperti harapan banyak partai mungkin putusan 60 akan dilaksanakan secara konsisten oleh KPU, tapi saya masih punya tanda tanya besar pada putusan 70. Wah, gawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Wah, akhirnya DPR membatalkan revisi undang-undang ya, setelah didemo oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Dan akhirnya keputusan MK ya, yang tadinya akan dibatalkan atau dijegal oleh DPR, ternyata DPR akhirnya nyerah juga dan membatalkan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Dan di sini kembali sebuah perdebatan yang cukup seru ya di sebuah acara Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti terlibat perdebatan yang cukup menarik. Dan di sini Habibur Rahman memang menggebu-gebu membela DPR bahwa DPR tidak bersalah, dan itu kan padahal itu disiarkan secara live ya, dan masyarakat semua menonton bahwa di situ terjadi perdebatan, dan yang membuat masyarakat ini emosinya makin memuncak itu karena DPR berusaha memilih apa yang peraturan, apa keputusan dari MA, apa yang keputusan dari MK, dan itu membuat emosi para mahasiswa dan masyarakat memuncak, dan akhirnya timbullah pergolakan di masyarakat, dan akhirnya ya terjadilah penolakan besar-besaran kemarin ya, dan akhirnya keputusan tersebut tidak bisa dibawa ke sidang paripurna DPR, dan DPR terpaksa kayaknya nih membatalkan. Dan di sini Bung Habibur Rahman berusaha nih menutupi kesalahan-kesalahan DPR, bahwa udah terang-terangan saja. DPR kan sidangnya juga secara live, masyarakat nonton semua, bahwa DPR memang berniat menjegal keputusan MK tersebut, dan tidak bisa ditutup-tutupi. Jejak digitalnya pun masih ada. Di situ perdebatan seperti apa. Nah, bahkan dari 12 partai yang tergabung di dalam Kim Plus itu satu suara bersepakat untuk mengagalkan keputusan MK tersebut, tetapi terkeburu ya, tidak keburu disahkan karena diprotes oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat, bahkan para artis atau yang lain-lainnya lah, berbagai lapisan masyarakat. Nah, dan di sini pakar hukum tata negara Bivitri Susanti begitu elegan menjelaskan bahwa yang terjadi, yang bikin masyarakat marah itu ya karena kok jadinya pelin-pelan DPR-nya pilah-pilih, padahal tinggal menerima dan menyerahkan ke KPU lalu dijalankanlah keputusan tersebut. Biasanya kan rutenya seperti itu, tetapi ini seolah-olah ingin menjegal dan ingin mengganti peraturan tersebut. Makanya timbullah pergolakan kemarin, dan Bivitri Susanti di sini menjelaskan dengan jelas dan membuat Bang Habibur Rahman sepertinya ya tidak bisa berkata apa-apa. Masalahnya sudah ceto welo-welo, jelas sejelas-jelasnya bahwa DPR memang di situ posisinya memang ya bersalah. Kalau menurut saya dan menurut para pengamat, menurut Bivitri, kalau menurut Bivitri DPR jelas-jelas salah di situ. Dan tetapi ya namanya pembela
rombongannya ya harus tetap bersikuku, dan di sini terjadi perdebatan yang cukup menarik untuk ditonton ya, seperti kita lihat tadi. Dan kita bisa simpulkan kalau Bivitri Susanti di atas angin menjelaskan semuanya dengan rinci, dan Habibur Rahman hanya ya mengangguk-angguk. Dan ya bisa kita lihat tadi perdebatannya, dan akhirnya kita patut bersyukur Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi akhirnya dijalankan oleh KPU, dan sepertinya demokrasi kita ya berangsur-angsur mulai pulih kembali lah setelah kemarin mati suri, bahkan mungkin bisa dimatikan oleh penguasa, ini mulai tumbuh kembali. Padahal ya penguasa kan tinggal menghitung hari ya. Harusnya ya sudah lah, tetapi ya memang kalau kekuasaan itu manis, jadi untuk melepaskan rasa manis itu memang berat sekali bagi orang yang telah mencicipi manisnya kekuasaan. Dan inilah peringatan dari masyarakat, peraturan ya peraturan harus ditegakkan. Dan bagi Anda yang menonton video ini, kalau Anda mempunyai pendapat berbeda atau sependapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras.